Baik, kita akan ke pertanyaan berikutnya. Saya akan ambilkan lagi ke amplop pertanyaan kedua dan untuk amplopnya juga masih dalam keadaan tersegel. Peraturannya juga masih sama, pertanyaan hanya akan saya bacakan satu kali. Ekonomi kreatif tumbuh pesat didukung oleh teknologi digital sangat mewarnai perekonomian modern. Industri konten creator sudah mencapai 7 triliun rupiah dan diproyeksikan tumbuh 5 kali lipat tahun 2027. Hari ini di mana anak-anak sejak usia dini mulai belajar coding karena kebutuhan yang akan semakin besar di masa yang akan datang. Pertanyaannya, secara konkret bagaimana pasangan calon akan membangun dan mendukung potensi ekonomi kreatif kaum Gen Z agar mereka bisa bekerja sesuai dengan potensi yang dimiliki, di mana selain berpengaruh terhadap perkembangan inovasi dan segi kreativitas masyarakat, namun juga menjadi pembuka jalan untuk lapangan pekerjaan baru. Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik. Pengembangan seni ekonomi kreatif, pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis teknologi informasi, termasuk tadi para pelaku content creator. Bahkan para pengembangan ekonomi GIG sekarang begitu pesat. Tapi kita ingin memperkuat fondasi infrastrukturnya. Kita masih teringat bagaimana kita begitu euforia terhadap startup dan kemudian akhirnya karena fondasi perekonomiannya tidak begitu kuat, ada yang kemudian lahir dan tidak lama kemudian akan hilang. Fondasi bisnis tetap menjadi bagian dari pengembangan ekonomi kreatif termasuk konten kreator. Dalam soal bagaimana kesiapan SDM kita ke depan memiliki kecakapan, tidak gagap menghadapi perkembangan tersebut, maka sejak dari sekolah dasar kita memasukkan faktor pelajaran coding kepada siswa-siswa kita sehingga mereka tidak gagap menghadapi perkembangan teknologi informasi di masa yang akan datang. Lalu kemudian pentingnya tadi hadirnya Samarinda Youth Creative Hub tersebut merupakan tempat tidak saja tempat bertemu para konten kreator, para pelaku ekonomi kreatif, para pelaku UMKM, tapi juga sebagai lembah kawah candra di muka untuk penyediaan fasilitasi pelatihan, pendidikan dan pengembangan, tentu selain kita bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja dari Kementerian Tenaga Kerja yang memang sudah ada sebelumnya di Samarinda. Kita butuh akses narasumber yang bersertifikasi, berlisensi, berkualitas tinggi, sehingga bisa mereka menjadi pelaku-pelaku ekonomi kreatif di bidang teknologi informasi yang berkualitas di masa yang akan datang. Tidak hanya sekedar memproduksi konten yang medium atau low level, tapi mereka bisa memproduksi konten kreator yang memang high level dan bisa bersaing dengan para konten kreator yang sudah terlebih dahulu memasuki level-level nasional. Di samping itu tidak kalah pentingnya selain fasilitas pelatihan, mentoring dan maupun riset terhadap perkembangan GIG ekonomi terus dilakukan agar mereka tidak mudah punah oleh perkembangan zaman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waktunya sudah habis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.